Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi menjelang siang ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa silaturahim ke beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fakih Mudawam, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Selain itu beliau juga seorang akademisi, dosen di bidang hukum, yang dalam kesempatan ini saya kira punika Kiai, kita akan ngobrol relevan sekali dengan posisi Kiai. Selain beliau juga menangani ketarikatan sebagai seorang mursyid, juga praktisi pendamping masyarakat sosial, sekaligus juga dosen yang membidangi bidang hukum. Tepat sekali, sekarang kita sedang menyaksikan hiruk pikuk Jatman yang telah lama, maklum para mursyid memang sosok-sosok yang berakhlakul karimah, sosok-sosok yang tawadhu, sosok-sosok yang mukhlis, mursyidin, mukhlisin, sehingga ketika Jatman dalam selang waktu yang sudah sangat lama sebenarnya, sekian tahun dalam kekuasaan dalam tanda kutip Tuan Lutfi bin Yahya, semua nggak ada yang berbicara. Para mursyidin, mukhlisin, semua pasrah semua kepada Allah. Dan bagaimana qudrah iradah Allah. Tapi bersamaan dengan keikhlasan para mursyidin, mukhlisin di Jatman ini, pada akhirnya Allah membuat keputusan yang terbaik tanpa rekayasa para mursyid, tanpa rekayasa para jamaah ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Allah punya keputusan yang di luar apa yang telah dia atur dan dirancang oleh Tuan Lutfi bin Yahya. Ternyata pada akhirnya Allah mengembalikan Jatman dalam kekuasaan Tuan Lutfi bin Yahya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Yang sekian tahun para mursyidin, mukhlisin ini betul-betul ikhlas, tidak punya daya upaya untuk bagaimana merekayasa, merubah suasana yang dalam kondisi Jatman dalam kekuasaan Tuan Lutfi bin Yahya ini. Semua tanpa rekayasa para mursyidin, mukhlisin, semua atas kehendak Allah. Dan Donohudan sebagai sebuah mazahir atau penanda atau peristiwa yang betul-betul melegakan di luar dugaan satu sama lain, karena memang para mursyidin, mukhlisin ini saling menjaga hati sehingga tidak pernah mendiskusikan satu sama lainnya, dan tidak pernah memahami isi hati satu sama lainnya terkait dengan kepemimpinan Tuan Lutfi bin Yahya. Tetapi di luar dugaan, yang bahkan saya sempat ada seorang dosen Kiai menyampaikan ke saya, Mas Kiai, kalau nanti sekiranya di Donohudan itu ternyata yang hadir hanya 60%, dan mursyidnya hanya beberapa persen, yang hanya mereka yang tidak setuju dengan Tuan Lutfi bin Yahya, malu loh jenengan, karena mayoritas mursyid itu masih senang dan memang mendukung Tuan Lutfi bin Yahya. Saya jawab, Kiai, gimana kalau terjadi sebaliknya? Justru di Donohudan itu tanpa kesepakatan antara mursyid satu sama lain, justru yang terjadi, yang datang malah 90% lebih. Tidak mungkin katanya begitu. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh teman dosen itu ternyata
eh, terbalik ya. Iya. Justru di Danau Udan yang hadir memang sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan dari waktu ke waktu, ternyata juga sesuai dengan isi hati para mursyid di Indonesia. Dan di luar dugaan juga masyarakat Indonesia ini mengapresiasi peristiwa Danau Udan karena memang Jatman ini semacam lembaga yang dijadikan kendaraan Tuan Lutfi bin Yahya untuk melegalkan segala trik dan langkah-langkah dia yang kurang sehat ya, terkait dengan pembelokan makam, pembelokan sejarah, baalwisasi masyarakat pahlawan kita, dan itu kendaraannya kan di Jatman. Ketika kendaraannya ini sudah dikembalikan oleh Allah tanpa melalui proses perebutan, dikembalikan oleh Allah sendiri ke pangkuan Ibu Pertiwi, otomatis ini sesuatu yang menggembirakan. Dan di luar dugaan ternyata semacam isbat ulama mursyid Nusantara ini guys, agar memang Jatman kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebelum berbicara tentang pasca Kongres Danau Udan, gimana nanti kalau Tuan Lutfi bin Yahya tetap mengadakan muktamar, sebelum kita bicara ke sini Kiai, saya ingin respon Kiai Fakih Mudawam terkait dengan fenomena yang ada di Danau Udan. Bagaimana Kiai Fakih membaca fenomena peristiwa di Danau Udan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Bang, saya juga mengikuti, ya, walaupun saya tidak hadir ke sana, ya, tapi saya juga aktif mengikuti peristiwa muktamar, katakan Kongres ke-13 Jatman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada utamanya mursyid-mursyid Thorikoh yang sementara kemarin dibawa oleh Tuan Lutfi untuk mengikuti jatmannya yang sudah berbadan hukum. Alhamdulillah dengan sigap tegasnya PBNU mengadakan Kongres ke-13 dan sudah menemukan pucuk pimpinan, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai Rois Ali, ya, biasanya itu. Kemudian beliau Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali. Inilah bukti bahwa Allah mengembalikan banomnya NU yang berupa Jatman ini, organisasi Thorikoh, kembali ke pangkuannya. Ini sangat kita bangga sekali dengan kecepatan ya, yang awal direkayasa oleh Tuan Lutfi. Alhamdulillah sudah, saya katakan sudah kembalilah, artinya Jatman Banom NU ini sudah kembali di pangkuan NU lagi. Ini saya membaca ini Kiai, bagaimana menurut Kiai Fakih? Ya. Seolah-olah kegelisahan dan keresahan para mursyid, meskipun mereka tidak saling konfirmasi, seolah-olah sama isi hatinya Kiai. Iya sama. Padahal Kiai kan juga nggak pernah konfirmasi dengan mursyid-mursyid lain tentang Tuan Lutfi, tidak. Tapi isi hatinya kok nyambung sama, semuanya. Ya. Jadi kayak man muharik Allah yuharik, seperti Allah menggerakkan betul isi hati yang sama ini. Dan begini ya, jadi rekayasanya manusia, termasuk Tuan Lutfi kan merekayasa mulai jatmannya di badan hukumnya, merekayasa supaya mursyid bahkan sampai idaroh Subiyah Wusta itu melok kabeh. Ini kan rekayasanya. Tapi Allah Ta'ala lebih hebat rekayasanya, karena rekayasa yang busuk pasti akan dijawab oleh Allah. Jadi sudah jelas kan ini. Jadi kita menyaksikan kebenaran bahwa makaru Allah luar biasa. Nah, ini. Padahal secara strategi hitungan matematis kelihatannya nggak mungkin para mursyid, pengurus idarah wusta, idarah syu'biyah, husniyah juga memiliki
kesepakatan yang luar biasa seperti Donodan kan dilihat dari zahir kan nggak Iya, mungkin kan. karena sudah di wengku supir sudah berapa tahun di dan sebagainya. Sudah tersentral ke Kalau Pekalongan. semuanya. Nah ini kan, tapi begitu tadi rekayasa yang busuk akan dijawab oleh Allah. Di tengah rencana strategi hitungan matis manusia, disitulah Allah akan membuat keputusan yang berbeda. Subhanallah. Ini rekayasanya sudah ya katakan cara wong dijelehno Allah, diwelehno Allah itu. Yang saya terharu ya, ini betul-betul terjadi. Setelah semua sepakat, sidang pleno sudah selesai dan sudah memutuskan ketua, itu ada seorang mursyid yang menelpon saya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya di sini. Itu sambil gemerbusan guys. Saya sendiri juga ikut nangis. Saya sendiri ikut nangis. Bersyukur. Sebuah fenomena yang di luar rencana manusia. Allah bisa mempertemukan kembali al-arwahu junudum janadah dalam satu kesatuan energi, membuat satu keputusan yang kompak, sama-sama seolah-olah sama-sama tahu sama tahu, yang tanpa rekayasa, betul-betul di luar rencana pertimbangan Tuan Lutfi bin Yahya. Bersyukur sekali, bahkan ada yang sujud syukur ya di antara mereka. Subhanallah. Saya mendengarkan itu nangis benar saya. Sekarang aja masih pengen terharu saya. Karena itu masyarakat belum tahu ada fenomena kedustaan, kejahatan yang luar biasa dari jembatan kendaraan Jatman ini untuk membelokkan sejarah dan lain sebagainya. Legitimasi sosial warga Nanjing kan sebagai ketua Rois Ali Jatman itu kan legitimasinya sangat kuat di tengah masyarakat warga Nanjing ini. Sehingga orang tahunya ya Rois Ali Jatman, tokoh sufi dunia. Sehingga nggak ada yang berani apa-apa ketika menunjuk ini makamnya wali ini kan semua hampir percaya semua. Semuanya. Tetapi itu kan merusak sejarah. Kalau ini nggak segera dihentikan, nanti akan terjadi pembelokan yang masif. Tapi kalau nggak dihentikan, seolah-olah kita membiarkan kedustaan di depan mata kita. Nggak ada kesadaran pendampingan kepada masyarakat, yang masyarakat akan menjadi korban. Karena keuangan kas-kas dan sebagainya itu seperti yang ada di sosial media itu akhirnya larinya ke satu orang juga, kas-kas makan. Ini sudah luar biasa. Sebelum kita bicara tentang pasca Kongres Donodan terkait dengan kemungkinan muktamar yang akan dilakukan oleh Tuan Lutfi bin Yahya, masih ada komentar dari Kiai Fakih terkait dengan peristiwa yang betul-betul mengharukan di Donodan, Kiai. Ya memang tadi Allah Ta'ala memang menggerakkan semua mursyid yang ada, ya, otomatis yang ada di pangkuan Jatman ya, pada waktu Jatman masih menjadi banom daripada NU. Ini apapun terjadi, karena juga saya jelas husnudzon, nak mursyid itu jelas bersih hatinya, bersih niatnya. Dan kebersihan itu berarti bisa mendekatkan diri seorang mursyid pada Allah, dan Allah akan menolong. Itu pasti ditolong Allah. Seperti terjadi komunikasi minas sudur ila sudur, itu kan ya Allah kan menggerakkan. seperti wali kan tidak hanya khusus dan syiah itu wali, karena Allah menggerakkan manusia untuk mencintai orang itu. Nah, ini semua mursyid digerakkan Allah untuk satu, kembali kepada pangkuan Nahdlatul Ulama yang benar. Saya sempat tanya Kiai ke teman yang hadir di sana, itu ada itu enggak tim khusus yang mempengaruhi para mursyid peserta yang punya hak suara untuk membuat satu kesepakatan memilih ketua? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nah, inilah bukti ya. Jadi ini jelas nih yang saya ketahui, baik itu di Jatman, artinya mencari pucuk pimpinan yang juga Nasrul Islam, itu tetap menggunakan
lobby-lobby. Nggih. Nah, ini lah tatkala menggunakan lobby-lobby ini Allah tidak akan menolong. Nggih, Tidak akan nggih, menolong nggih. mereka. Nah, alhamdulillah kalau memang panjenengan membuktikan sendiri bahwa pucuk pimpinan kita beliau Ki Haji Halwani Nggih. menjadi Rois Ali tanpa ada. Tidak ada. Nah inilah Allah akan ada. menolong. Tidak ada tim khusus yang Nah ini untuk mempengaruhi lagi. ini Tidak ada betul timbul itu. dari semua hati. Iya. Nah, inilah ini Allah. Jadi istilahnya itu tahu sama tahu. Nah ini. Minas sudur ila Nah, sudur. ini kan karena wal Allah fuad. yang mengerjakan semuanya. Nggih, nggih. Sehingga nanti tatkala tidak ada ambisi untuk supaya jadi ini kan Allah akan menolong Nggih. arah kebenaran. Nah kenapa kemarin kok sampai katakan cara wong Jawa jungkir balik Tuan Lutfi ya karena ada awalnya jelas ada itu pilih-pilih ada saya juga selalu ikut pada waktu Ya, ikut bahkan sekarang pun sudah jelas kongresnya. Ini pun Tuan Lutfi agak jempalian ini. saya kira jembaliannya ini lah makanya saya banyak jembalian. Kesepakatannya sudah jelas. Kepemimpinan Rois Ali, Mudir Ali kan sudah terpilih. Tapi posisinya masih pengen mengadakan muktamar juga. Menurut kayak gimana ini? Gini ya, Ya. begini. Satu, dengan adanya ya bagaimana legal atau tidak artinya jatmannya Tuan Lutfi ya, yang sekarang ya karena dari jatman yang Banom NU kan sudah positif ada pengurus baru ya, ini berarti satu jatman yang dipimpin Tuan Lutfi ini sudah tidak ada urusannya dengan NU. Kenapa? Dengan adanya pengurus jatman Tuan Lutfi atau bahkan Tuan Lutfi sendiri membadan hukumkan perkumpulannya yang diberi judul tadi kan lihat jatman ya. Ini kan begini. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, nomor AHU-nya itu 007 dan seterusnya. Ini kan tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Thorekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Ini sudah pendirian nih, pengesahan pendirian. Berarti kalau menurut hukum positif sama antara NU, tadi NU kan jelas perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Banomnya ini sudah sejajar. Maka dengan adanya Bid Lutfi atau Tuan Lutfi membadan hukumkan jatmannya berarti mereka Bid Lutfi dan sepengurusnya ini sudah mengeluarkan diri. Nah, berarti tidak ada urusan dengan jatman yang ada kongres, maka ada mengatakan wah jatman kongres jatman ilegal ya salah. Kan tidak ada urusannya. Coba dilihat pasal 37 anggaran dasar dan rumah tangga tentang itu anggota idaroh ya dikatakan berhenti tidak ada kewenangan tatkala satu jelas meninggal, nomor dua apa itu pamit atau apa tadi pamit atau keluar ya artinya keluar dengan sendirinya. Nah keluarnya dengan sendirinya ini kan satu tidak pamit. Jadi nanti ada urusan apa itu hukum ini ya jelas pelanggaran aturan NU juga nanti bisa dengan KUHP juga tata cara hukum negara Indonesia juga terkena. Kalau dikasuskan hukum bisa ya? Bisa. Satu apa kan gini ya. Satu beliaunya kalau salah satunya kalau semuanya berarti saya kira bukan ya pengurus. Ini kan melanggar atau kewenangan, jadi istilahnya menggelapkan kewenangan. Wong diberi kekuatan untuk jadi pimpinan jatman sebagai Banom NU kemudian dibadan hukumkan. Berarti kan sudah mengkhianati kewenangan, berarti menggelapkan kewenangan. Bisa juga nanti dikenakan pasal 372 tentang penggelapan kewenangan itu. Ada
hukumannya berapa tahun, entah berapa tahun itu 4 tahun dan sebagainya. Berarti aneh bin ajaib Kiai. Iya, Satu sisi dia sudah menyalahi aturan hukum iya. dan kena sanksi hukum kalau mau diajukan ke Diajukan, dia jelas itu. pengadilan. Tetapi kok masih ingin mengadakan muktamar Nah, atas gini. nama Jatman. Ya, ini nomor duanya sebenarnya kalau tidak ada dituntut, tidak ada tuntutan, memang bisa jadwalnya Tuan Lutfi itu muktamar. Tapi lihat, jangan sampai muktamar ke-13 kan itu milik NU, kan tidak ada urusannya. Ya harus muktamar pertama, itu salahnya di situ. Berarti kan sudah penggelapan itu. Nomor duanya, pada waktu nanti ada muktamar, ya satu kan tadi kan sudah ada penggelapan kewenangan kan, nyatut nama Nahdliah. Ini kan identik punyaannya NU. Ini kan lihat pasal di peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor berapa itu, nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan. Di situ ada pasal-pasalnya termasuk pengesahan badan hukum. Otomatis yang pasal 3 mungkin itu pertama kali yang diajukan harus nama perkumpulan dulu. Nah ini, nama perkumpulan, terus pasal 6 ayat 2 itu diterangkan bahwa seterusnya dan ada, saya ambil dannya, dan pemohon harus tanggung jawab terhadap nama yang dipesan. Nah sementara nama yang dipesan juga NU, nah ini kan pelanggaran ini. Nah bisa nanti juga mereka kena hukuman yang di KUHP ya, mungkin 200 berapa ini sudah ya 263 tentang nanti pemalsuan dokumen. Subhanallah. Kan bisa dokumen, kenapa? Jangan kan sudah namanya dia itu kan milik copyright-nya. Lah kok dikono kan nyadep kan dan pemohon bertanggung terhadap nama perkumpulan yang dipesan. Boyo liyane misalnya nah apa jenenge Ahlu Thariqah, perkumpulan Ahlu Thariqah, Mutabarah, Pak Alwi. Nah, ini mungkin udah lain lagi, ini kan pencatutan. Patwi lah itu. Nah, ini di sini berarti ada nanti ada pemalsuan dokumen. Ya jelas kalau kita moto ini, maka kenapa kok bisa lolos? Nah ini loh. Padahal sebenarnya kan harus, walaupun kan katanya sekretarisnya di aturan NU tidak ada larangan untuk badan hukum itu mempunyai apa jenis badan hukum. Ini kan rekayasa saja ini. Ini siji tanpa seizin, berarti nanti ada penggelapan kewenangan, terkena sendiri nanti KUHP-nya, dan juga ada tadi penggelapan masalah penipuan dokumen kan. Ya saya yakin ada penggelapan istilahnya pemalsuan dokumen. Kenapa dilolos? Jadi pertanyaan nih, apa tidak tahu misalnya ya Menteri Hukum dan HAM nak Jatman NU iku Jatman NU lah, kenapa kok dilolos no? Ini kan mungkin saja, mungkin saya nggak tahu lah apa ada permainan atau dokumennya dirubah ya, mungkin kan bisa juga kita nggak tahu dokumennya yang disodorkan oleh Kementerian Hukum kemudian sing dikitokno ya tetap Jatman untuk ngelabui kita. Sebenarnya sudah tidak ada urusan dengan NU. Kalau dalam konteks hukum kan seperti itu Kiai. Mungkin karena Kiai selain sebagai seorang mursyid juga sebagai akademisi yang berlatar belakang dari hukum. Tapi kalau beberapa teman dosen yang di luar hukum itu menyampaikan ke saya itu dari perspektif etik Kiai. Mereka mengatakan sangat tidak etik. Karena apa? Diberi kepercayaan untuk mengelola Jatma, legitimasi
keluar, sosialisasi, melakukan gerakan ke masyarakat atas nama sebagai ketua sufi dunia, ketua Rois Ali Jatman, tapi di situ diam-diam membuat organisasi baru, tidak konfirmasi ke itu PBNU. makanya kan nanti tadi kan Masyarakat tahunya kan di sini. Ini ada kan jeratan hukum sendiri istilah kan. dia itu licik gitu loh Kiai. Ya, Tuan nah, Lutfi etika ini. memang hanya bakasan etika ya nyantai aja, tapi kan Iya, harus iya. kita kejar seandainya nanti kan masih berkeliaran tapi kan tidak mau membubarkan jadwalnya, ya kita mungkin dari NU ya jalur hukum kan nanti. Beberapa orang yang merasa menyaksikan betul langkah-langkah pembelokan Tuan Lutfi bin Yahya terhadap makam ini, Kiai. Itu pada ada yang WA, ada yang ngebel, itu pada seneng ini. Legitimasinya sudah lepas Tuan Lutfi ini. Ya jelas kan nanti Allah akan membuka pembohongan. Nggih. Dibungkus apapun terjadi pasti Allah akan membuka. Nggih. Ini pasti akan membuka. Ini jadi Dan ada ketegasan pandangan dari Kiai Fakih seandainya Tuan Lutfi bin Yahya tetap mengadakan muktamar ke-13 di Pekalongan. Menurut Kiai Fakih gimana? ini begini, jadi langsung saja, jadi untuk baik itu Kiai atau Tuan Lutfi atau pengurusnya yang Dalam lingkarannya Tuan Lutfi ini satu, kita harus ingat ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jelas. Jadi pada waktu beliaunya Tuan Lutfi dan pengurus-pengurus ini masih menjabat sebagai Jatman Banom, ini kan amanah. Siji amanah langsung dari Allah dan amanah organisasi. Yang mayoritas adalah jamaah ulama min Nah, warasatil ini anbiya. apa tanggung jawabnya? Nanti urusan dengan Allah, kemudian urusan dengan masyarakat atau dengan organisasi Jatman, ya Allah Ta'ala tadi memecat beliau dari Jatman yang asli. Nah ini kan sudah dipecat kan, ya? Allah yang pecatkan ini. Nah ini belum coro istilahnya bahasa Jawa itu terus di mata masyarakat bagaimana akhlak atau Lutfi tamanya mau dipimpinane. Ini kan jelas jatuh, bisa juga dikatakan pengkhianat NU itu. Ada, ini saya publik, tapi namanya nggak saya publik ya. Ada seorang mursyid yang menyampaikan ke saya, manggil saya Dik gitu. Kalau Tuan Lutfi di dalam tanda kutip dipecat Allah dari ketua Jatman, masih sistem itu masih zahir. Tapi kalau sudah dipecat Allah secara hakiki dalam ketarekatan yang itu memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi, itu malah lebih berat lagi. Itu kan. Jadi apa yang terjadi itu sudah dipecat Allah. Dengan tanggung jawab Allah, belum nanti besok di akhir akan ada pertanyaan. Ini secara langsung yang mencat Allah ini. Nyatanya yo NU kabeh sudah kompak. Dan dengan kekompakan inilah Allah meletakkan titik kebenaran kepada mursyid atau mursyid biasa sebetulnya untuk membentuk Jatman lagi dengan pengurus baru yang Banom NN. Kelihatannya ini Kiai, kelihatannya tidak hanya omong kosong, ternyata dari dulu saya sudah mendengar siapa yang berani NU, ya Wahab ya Kohar apa itu doanya, bahasa Mbah Wahab Hasbullah itu. Atas doa itu doa dari siapa saya nggak tahu. Itu masyhur ketika mau pelantikan kan selalu ya Wahab ya Kohar itu. Kalau berani NU pasti akan jatuh. Apa ini bentuk keberanian Tuan Lutfi bin Yahya atau bahkan pembangkangan Tuan Lutfi bin Yahya terhadap NU sehingga tiba-tiba beliau jatuh? Dibandingkan dengan sebelum tesis Kiai Imad kan beliau masih kelihatan, Tuan Lutfi kan masih kelihatan wali besar, nggak ada yang berani gitu. Tapi tiba-tiba
pasca tesis kok tiba-tiba masyarakat awam pun sudah menganggap bukan siapa-siapa Iya. gitu. Apa ada pengaruhnya itu? Ya memang begini ya, kita memang boleh seperti kita bermadzhab, kita istilahnya ngegung madzhab kita ya boleh. Iya. Kita organisasi kita NU boleh gunggung kan boleh kan, Iya, iya. boleh saja kan, terserah. Dan otomatis karena NU juga pendiri ulama-ulama dan sudah pakai istiqomah dan sebagainya, mengkhawatirnya nanti yang menjadi pengurus NU ini bisa benar-benar mengikuti jejak songko pendiri NU atau tidak. Misal contoh saja saat ini lah saya juga nanggapi itu dari Gus Yahya sendiri itu kan saya sentil masalah sududan dengan habaib. Nah, ini kan sudah saya sentil. Apa saya berani itu kan tidak. Nah, gini maksudnya. Dan Abid Lutfi ini memang satu untuk lehal mana biar diakui bahwa Abid Lutfi Tuan Lutfi ini benar habaib, ya, sehingga beliau-beliaunya merubah sejadah makam bener-bener kan lebih banyak bener-bener uang HP ini benar-benar orang Indonesia mungkin memilih Indonesia. Bukti ada yang mengatakan bahwa Indonesia milik Tarim. Ya, ini kan sudah jelas kan dari seperti BPJ pasang lain-lain. Ini sebenarnya yang masalah namanya berani NU itu saya kira hanya ketepatan jadwalnya bahwa NU itu aja. Nah, intinya ya enggak semacam itu. Enggak mikir takut beliaunya. Ini bahkan ada teman yang canda itu. Wong pokoknya jangan berani NU. Karena anggota NU itu kan yang mati pun masih jadi anggota NU. Nah, ini kan berani dengan yang mati malah lebih bahaya. Macam itu NU. Ya, tapi kan begini ya, namanya organisasi, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya, bahkan sampai perkembangan apa itu akidah kita ini kan selalu berubah terus. Artinya apa? Yang kira-kira non sewu yang orang patek beliku berusaha merongrong misalnya Ahlussunnah Jawa dirongrong terus kan. Lah saya khawatir nanti pas delalah pas sing menjadi pejabat NU pusat nang jujuk non sewu yang ndak ahli sunnah misalnya kapan-kapan terjadi kan ya pasti ketahuan nanti. Nah, makanya itulah ini maka kita juga harus hati-hati. Dan sekarang juga semakin ketahuan Kiai. Mbak Alwi ternyata banyak syiahnya Kiai. Ya itu kan. Jadi untuk saya anjuran saya tadi kan tobatnya untuk Abid Lutfi dan sekelompoknya lingkaran pengurus satu siji ojo dileksanakno muktamar. Mohon ini saya berharap didengar oleh Tuan Lutfi bin Yahya dan yang berada dalam lingkaran ringnya Tuan Lutfi bin Yahya. Ini pesan beliau. Ya satu, jelas jangan sampai dilaksanakan muktamar, apalagi menggunakan Jatman An-Nahdiyah ke-13. Nah ini kesalahannya di sini. Sini satu. Ini tanpa kita sadari beliau ingin menjadi lawan Tuan Lutfi tapi bertanggung jawab, mengingatkan. Karena kalau nggak bertanggung jawab tentu dibiarkan biar hancur sekalian. Tapi beliau tidak menginginkan. Apa yang disampaikan beliau ini sebenarnya ingin menyelamatkan Tuan Lutfi bin Yahya biar jatuhnya tidak terlalu parah. Jadi niat baik beliau mohon didengar ini. Karena kalau beliau tidak menyampaikan ini dan Tuan Lutfi tetap mengadakan muktamar, itu dampaknya dirasakan sendiri. Tuan Lutfi dan lingkaran ring beliau, lingkaran pertama beliau. Jadi tadi intinya jangan sampai mengadakan muktamar, lebih-lebih menggunakan bahasa Jatman ke-13. Nanti kalau dari pihak NU, artinya PBNU, ngusut secara hukum, ini kena nyatut nama. Tadi saya sampaikan kan, berarti juga iso memalsu dokumen. Ya. Dan pada waktu digawe
apa badan hukum juga tidak seizin. Nah ini jadi mengkhianati apa tadi kepercayaan tadi saya sampaikan di KUHP-nya. Ini jangan sampai satu, saya khawatir kecelik. Artinya kecelik gimana? Kan sudah jelas mursyid semuanya sudah ke Donoyudan ikut ya, dan bahkan Subiah dan Wusto sudah katakan berapa persen tuh? 99%. Nah ini kan kalau beliau dan lingkarannya mengadakan, jelas akan memalsukan dukungan lagi. Mungkin apa yang gawe Subiah tandingan, inilah. Nanti tetap Allah akan membuat mereka lebih jatuh lagi. Ini satu. Nomor dua, untuk umat utamanya umat Islam, lebih utamanya NU, lebih utamanya Jatman ini. Nah, monggo sebelum ada misalnya dari NU ini mengajukan proses hukum dengan adanya Jatman yang berbadan hukum, saya minta pengurus atau Tuan Lutfi langsung saja apa-apa naten dengan Jatman yang ada sekarang dengan PBNU, api-apian ke Menteri Hukum untuk mencabut legalitasnya Jatmannya. Ini sebab kalau iseh mempunyai legalitas ini masih bisa berjalan, masih bisa masuk ke ranah hukum nanti. Ya makanya kalau ranah hukum, dia nggak ranah hukum kok sini. Apa gunanya torekot kok sini? Nanti kan akhlaknya. Ini yang disampaikan Kiai Fakih ini bukan karena kebencian, justru sayang kepada Tuan Lutfi ini, beliau ini. Biar Tuan Lutfi tidak masuk ke ranah hukum. Karena kalau ranah hukum malah kasihan Tuan Lutfi nanti. Saya sampaikan kan tadi penggelapan dan sebagainya. Nah ini kan nanti yang ketiga sebagai baik mursyid atau pengurus Jatman, monggo kita bertorekot dengan sebenar-benarnya sebagai bagaimana bimbingan daripada guru-guru kita mesti mengajarkan bagus, utamanya menata hati. Ini torekat kan paling tidak menata hati, bukan kok terus torekat enggak seneng dunia kan, tidak. Noto hati termasuk noto hati hubungan dengan Allah, noto hati hubungan dengan masyarakat dan seterusnya. Ini kan menggunakan akhlakul karimah. Akhlakul karimah termasuk bentuk daripada hasil hati yang bagus. Dan namanya ada penyelewengan, perubahan makom, ya, terus kemudian membadan hukum kan, ini kan berarti hatinya kan kotor, bukan bersih. Padahal kan orangnya harus bersih. Hatinya harus dibersihi dengan akhlak-akhlak yang diridhoi Allah. Jangan sampai diisi dengan akhlak yang tidak diridhoi Allah, termasuk mengkhianati kan termasuk inilah. Ini harus dibersih. Utamanya nun sewu. Bukan saya itu orang pandai atau orang gimana, saya juga orang awam, hidup saya juga di kampung. Tapi saya juga tahu, jadi monggo sepak terjang baik itu Tuan Lutfi, Nun Sewu, saya karena sudah terkenal yang menjadi masalah fokus itu Tuan Lutfi kan, kita kan nggak ngerasani kan. Kalau sudah menjadi publik ini. Jadi publik kan masalahnya. Dan beliau yang sudah mempublish perlawanan, pembangkangan, ngarani sing iki NU iku ilegal dan sebagainya. Saya malah akan menjawab untuk yang beliau sudah memulai tahun 2019 itu untuk kan pembangkangan. Lah makanya kan berarti kita kan baru menjawab persoalan ini. Ya cuman lagi ngerti itu kan. Sebenarnya kongres itu tidak sekarang. Seandainya Tuan Lutfi dan teman-temannya itu munduran diri dari Jatman yang dalam pangkuan Banom NU, kan sudah mungkin 2020 mungkin sudah ada kongres untuk mengejar supaya Jatman Banom ini ada pengurusannya. Nah, karena mereka menengahi, nah ini jadi ini. Nah, makanya sampai sekarang baru. Maka tidak ada urusannya. Mereka kan ada mengarani ilegal dan sebagainya, sebab yang mengadakan harus Jatman. Sudah Jatman Lutfi itu sudah organisasi lain.
orang hubungannya karo Banom itu sesuai karunan tadi yang sudah saya sampaikan, keputusan Menteri Hukum itu, pengesahan pendirian gitu, badan hukum ini wow, termasuk perkumpulan Torekot Temok, cuman DE bisa nganggo Nahdiyah, Morabu Alawiyah, atau Satoriyah, monggo. Nah ini berarti ada pencatutan nama. Biar jelas pakai Mbak Alwi sekalian aja. Lah menisan, Torekot Mbak Alwi. Lah menisan itu kan enak kan. Maka saya mohon alhamdulillah apa yang sudah saya sampaikan yang kemarin kan, saya mohon mursyid kembali, alhamdulillah ikut ke gerbong NU lagi kan, nyatanya sudah 90% ikut semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil daripada kongres kemarin Allah meridhoi semuanya. Dan supirnya bisa membawa torekot ini benar-benar menjalankan torekot. Amin. Ada tambahan lagi, Kiai? Ya, tambahannya ini ada tadi untuk secara umum aja ya. Jadi kita juga torekot, dengan torekot semuanya, monggo. Torekot kita ini yang kita fokuskan ya harus menata hati. Lah tatkala kita sudah menata hati ini, hasil dari hati ini akan kelihatan akhlak karimah atau elek kan dari hati ini. Nah ini masalahnya dari guru-guru kan ada aturan sendiri dikirnya begini. Nah ini artinya kan untuk masyarakat harus benar-benar akhlak karimah, dan kita sebagai umat Islam utamanya kita harus mengikuti ilmu. Jangan mendahulukan husnudzon, sudah saya ulangi lagi, syuhrohnya sudah kemarin sudah saya terangkan. Ini monggo, kalau ilmu sudah membenarkan ini ya kita ikuti ilmu. Ini jadi mudah-mudahan itu aja, bukan berarti saya itu tahu tentang ini, tidak. Ini kan pendapat saya, dan insya Allah semacam itu. Ini aja. Demikian pemirsa atau netizen atau warga Nahdien dimanapun berada, hasil perbincangan saya dengan Kiai Haji Fakih Mujawam. Saya memang ini sowan beliau ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ingin sowan karena beliau juga masih ada kerabat. Beliau pernah kakak saya manggilnya kak. Jadi seorang adik sowan kakak gitu. Tapi rasanya kalau hanya sowan secara pribadi kurang sempurna tanpa untuk berbagi pengetahuan, pencerahan yang bisa kita bagi bersama dari beliau untuk semua yang menonton video ini, karena ini bagian daripada pengetahuan yang memang harus diketahui. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuan Lutfi bin Yahya itu sudah lama dan kelihatannya sudah hampir mendekati common sense. Common sense itu adalah pengetahuan yang disampaikan terus-menerus sehingga akan menjadi satu kebenaran yang disepakati secara publik. Kalau ini tidak segera kita cairkan kembali bahwa sesuatu yang nyaris menjadi common sense dari Tuan Lutfi bin Yahya, ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Makanya fenomena ini kita dialogkan, kita cairkan, yang sebenarnya kita sudah terlambat memperbincangkan ini, karena Tuan Lutfi bin Yahya sudah melakukan gerakan lama sejak 2019, bahkan lama sekali, dan sudah terbukti beberapa makam seperti KRT Semojiningrat yang dibelokkan oleh beliau, dan beberapa makam lainnya yang beliau belum klarifikasi, padahal bukti sudah sangat diketahui publik. Dan ini harus kita cairkan, termasuk juga amanah kepemimpinan di Jatman juga beliau buktikan sebagai sebuah kepemimpinan yang buruk dan kurang baik, bahkan dalam tanda kutip merusak Jatman karena terputusnya regenerasi, dan bahkan di luar dugaan beliau juga
Tuan Lutfi mendirikan Patman. Ini juga persoalan baru, baik persoalan hukum maupun persoalan etik yang tadi kita perbincangkan. Dan ini harus diketahui semuanya, karena kita nggak punya kewenangan pengadilan. Karena ini semua adalah tugas pemerintah untuk meluruskan sejarah. Tugas kita hanya mengedukasi ke masyarakat. Nah, perbincangan saya dengan Kiai Fakih Mudawwam di siang hari ini kan bagian daripada upaya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, persoalan hukum silahkan yang punya kepentingan untuk membicarakan dalam konteks hukum, dalam konteks kebijakan pemerintah silahkan untuk menghentikan langkah-langkah masif yang akan merusak sejarah bangsa ini. Karena kalau tidak segera adanya keterlibatan pemerintah, sejarah kita akan rusak. Pahlawan-pahlawan yang dibaalwikan, pembelokan makam-makam dari leluhur Nusantara menjadi tiba-tiba leluhur Ba'alwi, dan banyak lagi. Dan pembelokan sejarah NU, juga sejarah Jatman yang jelas sudah tertulis dan bahkan menjadi keyakinan para muhibin dari Tuan Lutfi bin Yahya, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Tuan Lutfi bin Yahya itu adalah sebuah kebenaran. Dan fenomena yang luar biasa itu maka kita cairkan siang ini untuk sebagai kantor wacana, sebuah upaya menuju common sense yang diciptakan oleh Tuan Lutfi bin Yahya. Bagaimana bisa kita kantor sehingga common sense yang tidak benar itu bisa dikritisi, dikonstruksi, direkonstruksi kembali, sehingga betul-betul menjadi perspektif yang benar dari perspektif kesejarahan terkait dengan makam, kesejarahan terkait dengan pahlawan, bahkan kesejarahan terkait dengan Jatman yang hampir nyaris sudah tersentral di Pekalongan, juga kesejarahan Nahdlatul Ulama yang nyaris sukses, dan bahkan dari kalangan Ba'alwi banyak sekali yang sudah mencoba membelokkan sejarah NU, termasuk sanad-sanad guru-guru Kiai NU, dan juga termasuk masa seorang Rizik Syihab dikatakan gurunya wong NU. Gimana kalau sanad kita gurunya seperti itu? Nanti jadi ISIS semua, nanti jadi bahaya, karena perspektif kebangsaan kita, nasionalisme kita itu berbeda dengan perspektif nasionalisme Rizik Syihab. Kalau Rizik Syihab dikatakan guru NU, itu lagi-lagi sebuah pembelokan sejarah. Nah, karenanya kewenangan kita, kemampuan kita hanya bagaimana kita ini meluruskan sejarah, mencairkan dan mengedukasi masyarakat. Hanya pada posisi ini kita sekaligus mengajak masyarakat untuk menghilangkan kebencian di satu sisi, tapi di sisi lain sejarah harus tetap diluruskan. Dalam kondisi apapun kita cinta damai, tapi jauh lebih cinta kemerdekaan. Damai tetap, tapi kemerdekaan tetap harus kita jaga, karena kita adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, warga yang berdaulat, warga yang merdeka, dan kehambaan kita hanya kepada Allah. Sehingga pembingkokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam tanda kutip adalah dari klan Ba'alwi ini, betul-betul kita sadari bersama melalui edukasi-edukasi yang terus-menerus kita lakukan, sehingga ketidakbenaran yang nyaris menjadi common sense itu menjadi runtuh kembali dan kembali kepada kebenaran yang hakiki. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dan Kiai Haji Fakih Mudawwam mohon untuk uzur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Kiai Ubaidillah bersama tokoh Nahdlatul Ulama yang membicarakan tentang Habib Lutfi dan tentang masa kelam Habib Lutfi pada saat menjabat Ketua Jatman. Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang berkesan, terutama pada pemalsuan makam-makam para pejuang-pejuang di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.